Yo guys, ketemu lagi dengan kita sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9:30 guys, hari Jumat tanggal 4 November 2022 guys. Gimana kabar kalian hari ini? Dan gue harapkan tetap semangat ya dan terus optimis mengerjakan semua rutinitas kalian guys. Oke, untuk keadaan global crypto market cap ya, hari ini naik cukup tipis ya di 0,29% aja, dan hal ini wajar ya karena ini mungkin efek juga ya dari kenaikan suku bunga dari The Fed kemarin. Dan untuk keadaan Bitcoin masih merah ya, turun di 0,96% guys. Di Ethereum 1,07% juga turun. Kemudian BNB ini masih bertahan ya 3,34% guys, karena ada kabar yang cukup menarik, nanti kita akan coba bahas. Dan untuk Dogecoin sudah saya perkirakan kemarin yang ini bakal turun karena pasti banyak dari para investor yang mengambil keuntungan ya dari bullish kemarin, dan sekarang mengalami penurunan sekitar 10% guys. Dan yang cukup menarik di sini guys, ada Polygon Matic yang naik 13,67% dalam 24 jam. Nanti kita akan bahas kenapa guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan chart dari harga Bitcoin ya, seperti yang sudah saya prediksi kemarin ya, pasti akan ada penurunan setelah terjadinya The Fed interest rate kemarin ya, yang telah menaikkan suku bunganya sebanyak 0,75% ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk close candle kemarin ini hijau guys ya, dan kita doakan semoga aja ini akan berlanjut karena masih tertahan di area MA20 guys. Dan MA20 ini bisa dibilang sebagai area yang cukup kuat untuk memantulkan harganya, dan kita bisa lihat di sini memantul juga ya. Untuk permulaan candle hari ini pun hijau juga guys. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa perkembangan dari harga Bitcoin. Kita langsung aja guys menuju ke informasi pertama, datang dari theblock.co guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Instagram ini akan segera mendukung untuk NFT marketplace-nya guys, yang didukung oleh blockchain Polygon. Wah, menarik ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu sebab ya kenapa kemarin itu harga dari Matic ini naiknya cukup lumayan guys. Kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan harga dari Matic ini naiknya cukup bullish banget guys kemarin dalam 2 hari terakhir ya. Ini karena isu dari Meta ya, khususnya dari Instagram untuk menggunakan blockchain Polygon sebagai jaringan untuk NFT marketplace-nya guys. Ini keren banget ya. Dan ini bagus ya secara teknikal, karena kalau kita lihat di sini untuk area trendline di MA200 ini sudah tertembus guys, dan sekarang kenaikannya masih cukup bullish banget ya, tebel banget. Dan saya rasa untuk resisten di sini ya di area sekitar $1 ini bakal tertembus lagi guys, dan kita akan lihat nanti seperti apa pergerakan selanjutnya dari harga Matic ini. Nanti kita akan coba update lagi guys. Kita baca dulu untuk informasinya kemarin ya. Jadi dalam upaya terbaru ya dari Meta untuk memperluas ke ekosistem kripto, Instagram ini akan segera menjadi tuan rumah pasar NFT guys, yang dimulai dengan dukungan untuk blockchain Polygon. Fitur ini ditayangkan langsung dengan sekelompok kecil pembuat konten ya di Amerika Serikat, dan akan segera diperluas ke negara lain. Dukungan juga tersedia untuk dompet Phantom Solana ya, kata Meta, dan menambahkan bahwa informasi untuk koleksi dari OpenSea sekarang itu dapat dilihat di platform. Ekonomi pencipta yang berpotensi bernilai $100 miliar tidak dapat diwujudkan ya tanpa ekonomi digital dengan portabilitas yang lebih besar daripada layanan web saat ini. Stephanie Kazriel, yang merupakan seorang fintech perdagangan dan pemimpin Web3 di Meta, mengatakan dalam sebuah postingan di blognya bahwa strategi berkelanjutan Meta adalah membantu pembuat konten mencari nafkah, dan perusahaan tidak akan membebankan biaya di pasar koleksi digitalnya hingga 2024 dan akan menanggung biaya gas terkait blockchain tersebut. Ekspansi fitur aset digital mengikuti pengumuman dari Meta bulan lalu ya untuk mengintegrasikan visibilitas dan akses NFT untuk Facebook dan Instagram. Keren ya? Kemudian pertanyaannya guys, mengapa sih Meta ini meluncurkan fitur NFT-nya ya untuk bisa minting di Instagram ini guys? Sesuai yang dilansir ya di bitcoinist.com, di sini diinformasikan bahwa Meta ini meningkatkan kemampuan NFT mereka dengan mengimplementasikan fitur-fitur baru guys. Jadi pada Mei 2022, perusahaan memperkenalkan koleksi digital ke Instagram untuk pengguna yang berbasis di Amerika Serikat. Fitur-fitur baru memungkinkan pembuat konten untuk terhubung dengan penggemar mereka, memonetisasi, dan memilih kontrol lebih besar atas konten mereka. Selain mencetak NFT ya atau minting NFT mereka sendiri, maka pembuat konten dapat memperdagangkannya di pasar digital jejaring sosial. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini guys. Instagram akan menjelaskan item ataupun koleksi, dan harganya akan membiarkan pengguna menghubungkan dompet kripto mereka. Sejauh ini, pengguna dapat menghubungkan Polygon, Ethereum, dan wallet, dan juga alamat mereka ya dari penyedia pihak ketiga seperti Coinbase, Dapper,
ataupun dari MetaMask. Perusahaan mengumumkan akan menguji fitur baru sebelum merilisnya ke pengguna Amerika Serikat dan negara lain. Sandip Nailwal sebagai co-founder dari Polygon ini menyatakan hal berikut tentang fitur baru ini. Jadi langkah ini merupakan tonggak luar biasa dalam evolusi fungsi NFT Instagram yang ada dan langkah alami berikutnya untuk membawa Web3 ke arus utama. Nilai tambah pada ekonomi pencipta tidak tertandingi ya, dan memperjuangkan kepemilikan digital yang dapat diverifikasi pada platform. Dengan jangkauan seperti itu, akan membantu kami memajukan tujuan kami untuk memasukkan miliaran pengguna berikutnya ke Web3 katanya. Meta berkomitmen ya untuk sektor Web3 dan NFT. Jadi perusahaan akan meluncurkan toolkit untuk Polygon untuk mendukung fitur tersebut guys, yang memungkinkan pembuat konten itu bisa mencetak atau minting aset digital mereka ya secara langsung dengan Instagram. Platform media sosial juga akan memperluas fitur yang ada di blockchain lain dengan mendukung dompet atau wallet Solana dan Phantom. Tim di belakang Polygon menambahkan hal berikut ya pada integrasi dengan platform media sosial. Katanya, Instagram berencana untuk mengintegrasikan toolkit end-to-end secara lengkap yang dapat digunakan untuk seluruh proses, mulai dari pembuatan, mulai dari blockchain Polygon hingga menampilkan dan menjual NFT baik di dalam maupun di luar situs media sosial populer. Meta mengklaim ya, NFT akan memberi penggunanya kapasitas yang lebih besar untuk menangkap nilai ekonomi dan bagi pemirsa untuk mendukung pembuatnya. Perusahaan mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kemampuan kripto dan Web3. Namun guys, para pemegang saham perusahaan yang mungkin tidak berbagi semangat ya untuk sektor yang baru lahir ini, dan laporan dari beberapa outlet berita menyatakan bahwa investor itu merasa jijik dan frustasi katanya tentang rencana Meta ini untuk mengalokasikan modal ke Web3 dan juga Metaverse. Rapat pendapatan terbaru yang memungkinkan investor untuk melampiaskan kemarahan mereka ya dengan visi perusahaan. Dalam hal itu, harga Meta telah anjlok ya lebih dari 20% dalam beberapa minggu terakhir ya. Dan terlepas dari reaksi ini, perusahaan tampaknya bersikeras untuk tetap pada jalurnya saat ini guys. Menurut kalian gimana guys? Kalian setuju dengan fitur NFT di Instagram ini? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian informasi berikutnya guys, datang dari bitcoinist.com. Nah, di sini diinformasikan bahwa Binance ini bersiap guys untuk membeli bank, dan Chase ini sudah memiliki ya dana untuk rencana tersebut sebesar $1 miliar guys. Nah, ini keren banget ya. Dan isu ini pun mengakibatkan harga dari token BNB naiknya cukup signifikan guys. Kalian bisa lihat ya pada pergerakan harga ini. Jadi beberapa minggu ke belakang harga BNB ini naiknya cukup tinggi ya, dan salah satu sebabnya adalah isu bahwa Binance ini akan membeli bank ya guys. Jadi secara logika ya, kalau memang nanti Binance ini membeli bank, maka pastilah di dalam banknya tersebut akan mengadopsi kripto guys. Jadi nanti akan banyak kripto-kripto yang ditawarkan di produk-produk bank tersebut. Nah, ini keren banget kan? Oke, kita baca informasinya. Jadi CEO dari perusahaan ya, yaitu Changpeng Zhao atau biasa dipanggil CZ ya, menyatakan niatnya untuk mengalokasikan lebih dari $1 miliar dalam akuisisi potensial dalam beberapa bulan mendatang. Dan pertukaran kripto ini mengikuti adagio industri lama. Pasar yang lagi bearish adalah untuk membeli dan mengumpulkan katanya. Dalam sebuah wawancara di Web Summit Conference di Lisbon, Portugal, salah satu tempat yang ramah bagi investor kripto karena pajaknya itu 0% guys untuk aset digital, dan Chase mengatakan ada orang yang memegang beberapa jenis lisensi lokal, perbankan tradisional, penyedia layanan pembayaran, bahkan bank. Dan kami sedang melihat hal-hal itu. Kami ingin menjadi jembatan antara kripto dan dunia keuangan tradisional. CEO Binance percaya ya bahwa membeli lembaga keuangan tradisional mungkin merupakan langkah yang cerdas untuk tempat perdagangan, dan platform sudah beroperasi dengan bank dan telah melihat banyak pengguna berbondong-bondong ke lembaga konvensional ini untuk memanfaatkan produk pertukaran kriptonya. Dalam hal itu, bank melihat lonjakan penilaian mereka ya, dan Chase itu sangat percaya banget. Dan jika institusi sudah mendapat manfaat, maka pertukaran kripto mungkin akan mengendalikan seluruh proses dan menangkap 100% dari manfaatnya. Dalam laporan yang terpisah, Bloomberg mencatat bahwa Binance telah berkomitmen ya lebih dari $300 juta untuk 67 proyek. Dan pada tahun 2021, perusahaan menginvestasikan $140 juta dalam 73 proyek. Seperti yang disebutkan, perusahaan masih mengharapkan untuk menyebarkan lebih dari $500 juta di ibu kota. Bulan lalu, Changpeng Zhao mengatakan hal berikut ya tentang investasi potensial dan mengapa pemberi pinjaman kripto mungkin bukan pilihan yang ideal, dan mengapa sektor lain di ruangan yang baru lahir ini ya dapat memberikan nilai yang lebih. Katanya, kami memang melihat banyak pemberi pinjaman dalam beberapa bulan terakhir, karena disitulah semua masalahnya. Banyak dari mereka hanya mengambil uang pengguna dan memberikannya kepada orang lain. Tidak
tidak banyak nilai intrinsik. Kasus penggunaan NFT sebagian besar belum dibangun dengan baik, dan NFT untuk tiket untuk gelar universitas juga masih belum. Saya pikir teknologi akan tetap ada secara keseluruhan pada level tinggi. Selama pasar bearish, kita akan melihat lebih banyak konsolidasi pasar, dan ada banyak risiko dan banyak rasa sakit, tetapi juga banyak peluangnya, guys. Binance bermitra dengan Elon Musk. Jadi pertukaran kripto berkomitmen $500 juta ya kepada miliarder dan pengusaha Elon Musk untuk akuisisi Twitter. Dan menurut DCZ, perusahaan melihat banyak potensi di media sosial dan integrasi lebih lanjut dengan kripto dan aset digital. Berbicara dengan The Times, CZ menyebut kesepakatannya dengan Elon Musk sebagai tidak punya otak katanya. Dan eksekutif mengklaim bahwa Binance mendukung tujuan kebebasan berbicara Elon Musk dan bertujuan untuk meningkatkan kebebasan finansial dari seseorang. Dan kedua alasan tersebut saling berkaitan ya, menurut eksekutif tersebut. Keren ya langkah dari Binance ini, dan kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari newsbtc.com, guys. Di sini informasikan bahwa harga Phantom ini naik 20% guys dalam satu minggu karena rumor ini, guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya, harga dari Phantom kemarin cukup bullish ya, naiknya cukup tinggi juga kemarin itu. Dan apa yang menyebabkan hal ini kita langsung baca saja, guys. Jadi pada saat penulisan ini ya, harga Phantom diperdagangkan pada $0,2 dengan keuntungan 17% dalam 24 jam dan keuntungan 20% selama 7 hari sebelumnya. Sementara itu Bitcoin dan Ethereum mencatat kerugian dan berisiko kembali ke kisarannya setelah melihat momentum bullish sudah habis, guys. Phantom price kembali dan Andrei Cronje juga. Jadi menurut laporan dari Wu Blockchain, pengembang populer dan kontroversial Andrei Cronje mengubah biografi LinkedIn-nya, guys, menjadi memes @Phantom Foundation. Dan perubahan ini telah menyebabkan spekulasi ya ataupun desas-desus ya tentang potensi comeback-nya atau kembalinya si Andrei Cronje ini sebagai anggota project utama, guys. Jadi Andrei Cronje adalah apa yang disebut sebagai DeFi Godfather, guys. Dan dia berada di balik beberapa protokol terbesar di dunia, termasuk Yearn Finance, kemudian Keeper Network, Phantom, dan lainnya. Awal tahun ini, Andrei Cronje dan pengembang keuangan terdesentralisasi atau DeFi lainnya mengumumkan kepergian mereka dari kripto, guys. Pengembang menyebutkan perlunya pematangan dalam industri dan ketidakpastian peraturan. Dan kepergian Cronje melukai harga Phantom dan penilaian proyek yang terkait dengan namanya, guys. Selama beberapa bulan terakhir, Andrei Cronje telah mengisyaratkan kembali ke Phantom Foundation ya. Dan pada tanggal 23 Mei, pengembang memperkenalkan proposal untuk meningkatkan FUSD yang merupakan stablecoin asli dari Phantom ini, guys. Pada saat itu, keruntuhan Terra mendatangkan malapetaka di seluruh industri dan merugikan stablecoin, dan Phantom Foundation mengeluarkan pernyataan berikut. FUSD adalah stablecoin dengan jaminan berlebihan atau mirip dengan DAI yang didukung oleh Phantom yang dipertaruhkan. USD tidak mendukung apapun. Pengguna membuat FUSD dengan meminjam dari FTM atau Phantom yang dipertaruhkan atau di staking, guys. Mengikuti proposal Cronje, harga Phantom mengalami apresiasi yang signifikan dengan rally lebih dari 45% guys dalam satu sesi perdagangan. Namun rally itu berumur pendek ya, karena para pengembang tetap agak pesimis, guys. Kemudian akankah sejarah ini berulang, guys? Jadi momentum bullish harga Phantom saat ini lebih konservatif ya daripada di masa lalu ketika ada spekulasi tentang kembalinya Cronje. Namun demikian, pengaruhnya pada ruang DeFi tetap kuat, guys, sebagaimana dibuktikan oleh aksi harga tokennya. Dalam beberapa hari mendatang, jika rumor tersebut tidak dikonfirmasi ya, maka Phantom mungkin kehabisan bensinnya ya untuk mengarah ke crash besar lainnya di level support sebelumnya. Dalam hal itu, pedagang harus memperhatikan lonjakan volatilitas yang tiba-tiba, guys. Jadi kalau kayak gini tuh seperti kayak ada permainan aja ya. Waktu kemarin si Andrei Cronje ini keluar ya dari Phantom, ini mengibarkan harga dari Phantom itu jatuh, guys. Dan apakah ini disengaja atau enggak ya kita nggak tahu ya. Dan sekarang si Andrei Cronje mencoba untuk masuk lagi atau tersebar rumor akan kembali lagi. Dan ini seakan-akan tuh sengaja dibuat supaya harga Phantom itu turun agar para whale itu bisa masuk, guys. Dan kalau sudah masuk di harga yang murah, kemudian disebarlah rumor kembalinya si Andrei Cronje ini, guys. Tapi itu hanya spekulasi saja ya. Kita nggak tahu seperti apa yang sebenarnya, dan kita pantau aja nanti seperti apa perkembangan dari Andrei Cronje ini, guys, khususnya untuk Phantom itu sendiri. Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar, guys. Dan kita jumpa lagi di informasi berikutnya. Peace.